polis ya. Diharap jangan lama-lama ya. Kira-kira dipercepat aja kira-kira setengah jam atau 40 menit ya. Siapa yang mau presentasi? Kelompok berapa? Kelompok 3, 4, dan 5, Prof. Halo, kok nggak ada yang jawab? Untuk yang presentasi, kelompok 3, 4, dan 5, Prof. Herliana, dengar suara Ibu? Kelompok 3, 4, dan 5, Prof. Yang presentasi. Herliana, dengar suara Ibu nggak? Dengar, Prof. Kok nggak ada suara? Yang salah siapa ini? Ada yang dengar suara Ibu? Maaf, dengar Prof. Kok nggak ada suara? Dari mana salahnya? Nggak ada suara. Gimana suaranya? Coba di ini di apa di chat ya. Yang dengar suara Ibu? Terdengar, Prof. Oh, nggak kedengaran suaranya ya. Terdengar Prof. Iya, kok bisa nggak makan mana? Ini sudah on. Salahnya di mana ini? Semua on ini. Nggak ada yang off lah. Ya udah presentasi dulu. Tapi belum bisa masuk. Kenapa nggak bisa masuk ya? Coba pakai pakai ini. Headset bisa nggak? Mulai saja ya. Nggak ada suara ya. Dimulai saja ya. Coba dimulai saja dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Niken, dan selamat siang teman-teman semua. Eh, Pada sore hari ini, kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi mengenai analisis industri PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 3 ada Cindy Septi Rizkyani, Herliana Tantri, dan Satria Kurniawan. Oke, jadi PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia yang berdiri pada tahun 1990. Pada kegiatan bisnis Garuda Food telah dirintis sejak 1979 oleh pendiri perusahaan Darmo Putro melalui PT Tudung Putra Jaya atau TPJ di Pati, Jawa Tengah. Saat ini Garuda Food memproduksi dan menjual produk makanan dan minuman mencakup 8 merek Aku yaitu belum bisa dengar suaranya ya. Coba Mutia, coba Mutia, coba Mutia bicara. Ibu dengar nggak? Terdengar suara Ibu, Prof. Yang lain dengar nggak? Coba di chat, Mbak. terdengar Prof. Udah dimulai saja ya. Dimulai saja, nanti Ibu baca aja di situ. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi saat ini Garuda Food memproduksi dan menjual produk makanan dan minuman mencakup 8 merek yaitu Garuda, Geri, Coklatos, Quevo, Procis, Oki, Monty, dan Dilan yang mencakup berbagai kategori yaitu ada biskuit, kacang, Yulus, pellet snack, confectionery, minuman susu, coklat bubuk, keju, dan salad dressing. Hingga akhir tahun 2023, Garuda Food memiliki melakukan ekspor ke lebih dari 30 negara dengan fokus utama pada negara-negara ASEAN dan Cina. Oke, ini ada 8 produk-produk dari Garuda Food yang tadi sudah saya sebutkan. Ada Garuda, Geri, Coklatos, Quevo, Procis, Oki, Monvi, dan Dilan. Iya. Yang pertama ada Garuda. Merek Garuda ini merupakan merek produk Garuda Food untuk kacang kulit, kacang bersalut, pilus, dan makanan ringan yang terbuat dari kentang dan jagung. Kacang kulit Garuda ini telah dikenal sebagai rajanya kacang dari Garuda Snack. Setelah Garuda Crunchy diproduksi, Garuda Snack memiliki misi untuk bertransformasi menjadi rajanya snack. Dalam kategori snack yang dinamis, Garuda Snack berinovasi menjadi jawaban dari semua keinginan ngemil dan yang berbeda-beda, baik itu melalui produk, varian rasa, maupun momen-momen tertentu. Di sini kurang lebih ada 26 produk-produk dari Garuda. Ada Garuda kacang kulit, Garuda atom, Garuda pilus, Garuda crunchy, Garuda puff, Garuda rosta, Garuda ting ting, dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya ada Geri. Merek Geri ini merupakan merek Garuda Food yang diluncurkan pada tahun 1997 untuk produk
biskuit bersalut dan konvensioneri. Per Agustus 2024, merek Geri ini memiliki 40 SKU. Geri brand yang sudah mendampingi masyarakat Indonesia selama 24 tahun dengan berbagai pilihan produk seperti Enrobet Malkis, Enrobet Wafer Roll, Snack Cereal, dan Geri Confectionery. Di sini kurang lebih ada sekitar 37 eh, produk dari Geri. Ada Geri Salt Malkis, Geri Coconut Roll, Geri Snack Cereal, Geri Butter Cookies, dan sebagainya. Selanjutnya ada Coklatos. Merek Coklatos ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2008 yang merupakan inovasi Garuda Food untuk menghadirkan wafer stick yang lebih besar dan isi krim coklat yang lebih padat. Di sini sekitar ada 20 produk dari Coklatos, ada Coklatos Rich, Coklatos Original Wafer Stick, kemudian ada Coklatos Dream, dan lain-lain. Selanjutnya ada Clevo. Merek Clevo ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2009 untuk minuman susu UHT berukuran 115 ml untuk anak-anak dengan berbagai macam varian rasa. Per Juli 2021, merek Clevo memiliki 3 SKU yaitu rasa coklat, strawberry, dan ice cream. Selanjutnya ada keju Procis yang merupakan keju asli Indonesia nomor 1 yang sudah lebih dari 10 tahun hadir menemani masyarakat Indonesia yang terbuat dari bahan berkualitas. Keju Procis selalu berinovasi seiring mengikuti perkembangan yang semakin mengutamakan nutrisi di era ini dengan rasa keju yang lezat sesuai dengan cita rasa masyarakat Indonesia. Keju Procis merupakan merek keju dengan penetrasi nomor 1 di Indonesia menurut data riset Kantar dan Nielsen. Produk-produk dari keju Procis ada Procis Cheddar, Procis Gold, Procis Pretty, Procis Mozzarella, Procis Grilled Milk, Procis Mayo, dan Procis Top Cheese. Selanjutnya ada Oki Jelly Drink yang diluncurkan sejak tahun 2003 yang merupakan minuman jelly pertama di Indonesia dan menjadi pemimpin pasar hingga saat ini. Keunggulan dari Oki Jelly Drink tidak hanya sebagai pelepas dahaga, tetapi juga sekaligus menunda lapar, sehingga dengan sensasi yang menyenangkan di mulut dan asik saat minum, Oki Jelly Drink tersedia dalam kemasan gelas kecil eceran 1000 dan kemasan gelas besar eceran 2000 yang tidak hanya besar tapi juga ada tambahan nata koko di dalamnya, serta tersedia dalam berbagai pilihan rasa buah segar seperti stroberi, blackcurrant, jambu, dan jeruk. Kemudian ada Monty yang merupakan pelopor teh siap minum dalam kemasan gelas yang diluncurkan pada tahun 2005 di Indonesia. Monty merupakan perpaduan teh dengan rasa yang menyegarkan. Untuk rasa-rasa Monty sendiri itu ada rasa jambu, apel merah, apel hijau, dan blackcurrant. Yang terakhir ada Dilan, merupakan merek coklat yang diluncurkan melalui kerjasama antara Garuda Food dan Falcon Pictures, terinspirasi oleh karakter novel film romantis Dilan, didedikasikan untuk memenuhi kebutuhan konsumen untuk dicintai melalui kreasi coklat yang inovatif. Dilan telah memiliki 13 SKU sampai dengan September 2024. Merek Dilan ini yang terinspirasi oleh novel terlaris karya Pidi Baik, yaitu Dilan, yang diadaptasi menjadi film blockbuster memikat dengan daya tariknya yang romantis. Merek ini telah dicintai para remaja di seluruh Indonesia bahkan sampai ke ASEAN. Ada sekitar 13 produk dari coklat Dilan, di antaranya ada Dilan Coklat Crunchy Caramel,
Dilan Bar, Dilan Sandwich, Dilan Waffle, Dilan Cookies, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk analisis pesaing akan dipaparkan oleh rekan saya. Gimana bacanya? Lalu juga ada analisis pesaing yang dimana dari kacang bermereknya, yaitu dari brand Garuda, Dua Kelinci, Sukro, dan Alfamart. Lalu di bagian biskuit Malkis ada brand yang dimana ada Geri Salut, Roma Malkis, dan juga Kongguan, dan juga ada dari biskuit yaitu brand Roma Biskuit, Kelapa, Biskuat, Good Time, dan sebagainya. Kelamaan, hampir kalau semuanya. Lalu di bagian susu cair dalam kemasan siap minum, yang dimana brand top brand terkuat yang dimana yaitu ada Ultra Milk, lalu ada Vision Flag, dan juga Nestle berbrand. Lalu di mayones bermerek yaitu ada Mayomi, Mamasuka, dan juga Maestro. Dan juga di bagian keju ada brand Kraft, Prancis, dan juga Ancur. Ancur, Ancur. Lalu di bagian jelly drink, di mana ada brand Oki Jelly Drink, Nutrijel Jelly Shake, dan juga Vita Jelly Drink. Lalu di minuman dengan nata koko ada brand Oki Coco Drink, Mogu-Mogu, Nutrijel Jelly Shake. Lalu dan di minuman sari buah dalam kemasan siap minum ada brand Buah Vita, ada Floridina, dan juga ABC. Lalu di susu cair dalam kemasan siap minum ada brand Ultramilk, Frisian Flag, Nestle berbrand Indomilk, dan juga Milo. Lalu di mayones bermerek ada brand Mayumi, Mamasuka, Maestro, dan juga keju ada Kraft, Prancis, dan juga Ancol. Ini masih ke belakang lagi. Lalu mengenai struktur pasar akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ini ada struktur pasar dari Garuda Food yang mana Garuda Food ini tuh termasuk ke dalam struktur pasar oligopoli. Karena di sini jumlah pemainnya itu terbatas. Industri makanan yang ada di Indonesia ini dikuasai oleh beberapa perusahaan besar seperti Garuda Food, Mayora, Wings Food, dan lain sebagainya. Dan jumlah produsen ini tuh besar tapi tidak terlalu banyak sehingga setiap perusahaan ini memiliki pengaruh terhadap harga dan juga strategi pasar. Nah, yang kedua ini karena produknya terdiferensiasi. Garuda Food memproduksi berbagai makanan dan juga minuman kayak kacang Garuda, Geri, Coklatos yang memiliki merek yang kuat dan karakteristik yang berbeda-beda. Terus juga hambatan masuknya
tinggi. Jadi untuk masuk ke pasar ini dibutuhkan modal yang besar, jaringan distribusi yang luas, dan kekuatan mereknya. Terus yang terakhir ini ada persaingan non harga. Perusahaan Garuda Food ini tuh lebih fokus ke inovasi produk, promosi, dan juga branding dibandingkan perang harganya. Ready next. Nah, selanjutnya ini ada perilaku peningkatan penjualan yang dilakukan oleh Garuda Food. Jadi yang pertama ini ada diversifikasi produk dan inovasi. Garuda Food di sini itu terus mengembangkan portofolionya mereka, eh, eh, mengembangkan produk yang beragam seperti biskuit, kacang, dan minuman. Jadi inovasi produknya ini dilakukan agar dapat mengikuti tren kesehatan dan juga selera konsumen. Dan yang kedua ini ada ekspansi pasar domestik dan internasional. Perusahaan ini melakukan pengembangan pasar ke 26 sampai 30 negara dengan fokusnya itu di ASEAN, Cina, dan juga India. Strategi ini tuh juga didukung oleh jaringan distribusi nasional yang luas. Dan yang ketiga ini ada strategi berdasarkan analisis matriks kayak market development. Jadi mereka itu meningkatkan dan juga memperluas wilayah pemasaran. Nah, selain market development, mereka juga mengembangkan produk development-nya kayak pengembangan produk baru atau penyempurnaan produk yang sudah ada atau penyempurnaan produk lama. Dan yang keempat ini ada penguatan distribusi dan juga branding. Garuda Food ini tuh memanfaatkan jaringan distribusi besar dan juga infrastruktur teknologi yang bertujuan untuk memperlancar penjualan mereka. Dan yang terakhir ini ada manajemen risiko dan kualitas produk. Untuk menjaga kepercayaan konsumen dan kelancaran penjualan, perusahaan ini menekankan pada kualitas produk mereka dan manajemen risiko kayak stabilitas pasokan bahan baku. Jadi next slide. Oke, mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, ini Ibu tidak bisa, sama sekali tidak bisa mendengar ya, apapun ya. Itu sudah dicek tadi, soundnya nggak ada. Dari situ bisa nggak dilihat? Ibu sedang on apa off ininya, speakernya? Coba dicek. Kenapa ya? Padahal biasanya juga nggak apa-apa nih. Ya, ada masukan tadi yang untuk kelompok ini ya. Jadi, tadi ketika menyajikan market share pesaing ya, itu sebenarnya kita sendiri juga dimasukkan ya di kacang apa namanya? PT Garuda ya. Kayak Garuda ya, Mbak ya? Betul ya? Coba dicat aja. Ya, Prof. Garuda. Garuda betul ya tadi ya, karena ada Garudanya. Ini perusahaan kacang-kacangan ya, tapi dia juga mengeluarkan biskuit ya Garuda itu. Nanti ditambahkan untuk yang pangsa pasarnya Garuda sendiri setiap setiap produk ya. Oh ya, untuk ujian minggu depan, eh, ini ekonomi industri. Nanti tolong apa namanya eh, ngobrol sama PC kelas A, kelas B, kan kelas C. Kira-kira mau dilakukan kapan? Nanti malah dilakukannya luring ya, di di luring tapi eh, pakai Gform ya, dan menggunakan aplikasi Proktor ya, sehingga tidak bisa mahasiswa mengganti eh, tabnya ya ke layar yang lain ya. Kalau ganti layar ya itu akan tersubmit ya udah selesai gitu ya. Nggak bisa ngerjain lagi ya. Jadi jangan memindahkan kursor ke apa namanya ke layar lain ya. Dan menggunakan HP ya. Nanti kalau bisa sebutkan ininya apa tanggalnya harinya. Nanti kita akan koordinasi
lantai berapa yang kosong. Karena minggu depan itu kan hampir semuanya sudah menyelesaikan perkuliahan ya. Jadi tinggal untuk ujian. Jadi pasti apa namanya banyak kelas yang kosong ya. Dan apa namanya eh, apa ya tadi? Oh ya, harinya ditentukan ya untuk kelas B dan kelas C. Kelas B itu kelas B itu biasanya hari Jumat. Sekarang hari apa Rabu? Kamis sore tapi untuk minggu depan ini untuk minggu ini mereka ke kelas ke hari Jumat jam 10 ya. Terus untuk kelas C itu hari ini tadi ya hari eh, kelas C hari enggak deh. Kemarin hari Selasa ya. Jadi silakan nanti PC berkoordinasi dengan kelas B dan kelas C ya untuk menentukan hari yang sama. Baik, kita lanjutkan untuk yang presentasi untuk monopolis belum ya? Kelas ini sudah belum? Monopolis di perusahaan digital. Coba dicek. Monopolis sudah belum? PC, Mutia, oh sudah. Berarti tinggal presentasi tiga ini ya. Nah, nanti untuk bahannya ujian dari awal sampai akhir itu nanti modelnya kayak PG ya. Tapi ada yang analisis gambar, ada isian singkat juga ada. Terus ada ngitung ya, ngitung ada beberapa termasuk termasuk transportasi kemarin ya metode transportasi. Terus apa lagi ya? Oh ya, untuk menulis kalau misalnya isi singkat atau menulis nilai angka ya, itu seandainya dibilang misalnya di andai kata disebutkan dua angka di belakang koma, koma. Jadi dua angka benar-benar dua angka di belakang koma, bukan di belakang titik ya. Dua angka di belakang koma itu berarti koma terus dua angka. Jangan koma satu atau titik dua gitu nggak boleh ya. Jadi dua angka di belakang koma berarti misalnya 7,50 misalnya ya itu dua angka di belakang koma. Dimulainya sama tenggat waktu jam perkiraan jamnya kira-kira 1 jam ya. Ujiannya selama 1 jam. Karena itu kita nanti mulainya seandainya mulai jam 10 misalnya ya. Jam 10 kita bisa kalau jam 10 kita bisa tepat waktu, tapi kalau misalnya itu jamnya jam atau lebih seperempat lah kalau siapa tahu nanti mahasiswa juga ujian di kelas lain ya. Jam 10.10 misalnya. Untuk jam 8 kita bisa mulai setengah 9 gitu. Nanti monggo silakan dirembuk dulu harinya supaya bisa match untuk apa namanya kelas A, B, C. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan, dicat aja ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke apa namanya kelompok 2 ya. Oh ya, bahannya nanti tolong bertukar ya, bertukar kelas A, B, C untuk presentasi yang tiga ini. Kemarin yang dua itu presentasi yang dua Unilever dan Toyota itu wajib wajib banget ya. Kalau yang dua ini, yang tiga ini wajib tetapi tidak terlalu paling yang keluar nggak banyak ya. Itu ya. Jadi tolong bertukar-tukaran eh, bahan presentasi supaya juga bisa dipelajari oleh kelas lain dan kelas ini juga bisa mempelajari kelas kelas lain ya. Jadi tadi ada Indofood, kemudian apalagi ya tadi ada tiga ya kemarin ya. Itu nanti minta ke mereka ya. Atau gini aja deh, biar nggak banyakan. Untuk kelas kelas C itu materi yang wajib adalah Indofood. Untuk kelas ini, Ibu belum tahu selain Garuda apa? Selain Garuda apa? Coba dicek. Nggak ada yang jawab.
Mutia, Mutia mana Mutia? Mutia, coba dicat sehari ini siapa aja yang mau maju presentasi selain Garuda. Mutia dengar suara ibu nggak? Oh iya, jadi hari ini ada tari Garuda, PNG, dan Nestle. Nestle itu hmm, ini aja dulu, PNG dulu aja ya, karena ini ada pesaingnya banyak nih. PNG dulu ya. Kalau Nestle itu kan makanan ya. Jadi hari ini PNG dulu, PNG. Nanti merupakan wajib juga untuk dipelajari. Eh, kelas C-nya itu nanti Indofood ya. Yang untuk kelas ini kelas A. Kelas B-nya kita lihat besok seperti apa ya. Jadi tiga ini nanti judulnya dipertukarkan dengan kelas lain supaya masing-masing mengetahui tentang kinerjanya, kemudian behaviornya ya, kemudian struktur pasarnya, ya strateginya seperti apa gitu ya. Ya silakan untuk hari ini, untuk berikutnya adalah PNG dulu, PNG. Silakan. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Silakan dimulai. Siapa yang mau presentasi? Terdengar, Surah. Abdul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dari Pendidikan Ekonomi A dan Prof. Niken. Silakan Mbak. Ini siapa yang presentasi? Di sini ada about perusahaannya yang Masih akan mute semua. dijelaskan oleh kelompok kami pada Kaila. Oke, baik. Jadi Procter and Gamble atau Ya. P&G ini merupakan suatu perusahaan multinasional asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang fast moving consumer goods atau FMCG yang didirikan pada tahun 1837 oleh William Procter and James Gamble. Jadi perusahaan ini berkantor pusat di Cincinnati, Ohio, dan kini beroperasi di lebih dari 180 negara di seluruh dunia. Nah, P&G ini dikenal sebagai salah satu produsen barang konsumsi terbesar dengan portofolio lebih dari 50 merek global terkenal yang mencakup berbagai kategori mulai dari perawatan rumah tangga, perawatan bayi, perawatan pribadi, hingga kesehatan. Nah, jadi dari penjelasan tersebut bisa kita lihat ya bahwa P&G ini merupakan salah satu perusahaan di sektor barang konsumsi cepat saji atau FMCG yang artinya produk-produk mereka ini merupakan barang yang digunakan dan juga dibeli konsumen itu secara rutin dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti sabun, sampo, deterjen, dan juga produk perawatan tubuh. Boleh di next? Boleh di next, Azura?
Oke, baik. Mungkin di sini saya akan melanjutkan. Oke, jadi ini untuk produk dan juga varian dari perusahaan PNG yang dimana terdapat beberapa kategori ya. Untuk kategori yang pertama itu ada di fabric care, yaitu ada produk deterjen, pewangi, dan juga pelembut. Untuk di PNG sendiri itu ada Downy, Tide, dan juga Ariel. Dan untuk di home care, kategori home care sendiri itu adalah produk pembersih rumah yang dimana ada Mr. Clean, Febreze, dan juga Swiffer. Lalu untuk kategori baby care, yaitu produk perlengkapan bayi itu ada Pampers dan juga Loofs. Lalu untuk di kategori family care itu adalah produk kebutuhan keluarga, di mana terdapat Bounty dan juga Puffs. Lalu untuk di kategori hair care atau produk kesehatan rambut ini ada Head and Shoulders dan juga Pantene. Untuk di kategori skin and personal care itu ada Olay dan juga SK2. Untuk di kategori oral care atau produk kesehatan mulut atau pasta gigi di sini ada Oral-B dan juga Cires. Untuk di kategori personal health care atau produk obat-obatan di sini ada produk Fix dan juga Metamucil. Dan untuk di kategori grooming atau produk alat cukur pria itu ada Gillette dan juga Brown. Next, di sini ada analisis pesaing dari PNG itu sendiri yang dimana pesaing utama di PNG ini merupakan Unilever, yang dimana produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan juga perawatan tubuh, serta Johnson Johnson yang fokus pada kesehatan farmasi dan juga produk medis. Sementara itu, kekuatan utama di PNG di Indonesia ini sendiri terlihat pada kategori fabric care, khususnya melalui merek Downy yang memimpin dengan top brand indeks sebesar 38,7%. Nah, namun posisi ini bersaing ketat dengan Molto milik Unilever dan juga Softlin dari Wings, sehingga menunjukkan persaingan yang sangat kompetitif di segmen pelembut pakaian. Selanjutnya di sini ada analisis pesaing dari kategori fabric care yang dimana dalam kategori ini PNG itu melalui Downy itu berhasil memimpin pasar dengan TBI sebesar 38,7%. Nah, posisi ini cukup ketat dengan Molto dari Unilever yang menempel dengan 34,2%, sementara Socklin dari Wings juga tetap kuat di TBI 10,3%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa persaingan pelembut pakaian Indonesia itu dikuasai oleh tiga perusahaan besar yaitu P&G, Unilever, dan juga dari Wings. Seperti itu untuk kategori fabric care. Selanjutnya untuk kategori personal health care itu pada kategori ini P&G ini lewat produk Fix Vaporub meraih TBI sebesar 10,9%. Namun posisinya itu tertinggal jauh ya dari merek lokal seperti Geliga dan juga Balsam Lang yang lebih kuat di benak konsumen di Indonesia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa meski Fix ini berstatus global brand, pasar lokal itu masih dikuasai produk herbal dan juga tradisional yang lebih harganya itu lebih terjangkau. Seperti itu untuk kategori personal healthcare. Selanjutnya ini untuk kategori skin dan juga personal healthcare yang dimana di kategori ini P&G itu hadir dengan Olay dan juga Max Factor yang dimana Olay ini meraih TBI sebesar 14,9% di segmen anti-aging namun di bawah Garnier dan juga Pond's. Sementara itu Max Factor hanya mendapatkan pangsa kecil di makeup seperti blush on dan juga maskara dari P&G yang jauh tertinggal dari produk Maybelline dan juga Wardah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa posisi P&G di pasar make up atau kecantikan itu masih minor ya dibanding persaing global dan juga perusahaan lokal. Lalu selanjutnya di sini ada kategori oral care atau kategori kesehatan pada mulut dan juga gigi yang dimana di kategori ini P&G itu mengandalkan pasta gigi Oral-B dengan TBI sebesar 10,80%. Tapi posisinya ini jauh tertinggal dari pasta gigi Pepsodent dan juga Formula dan juga pasta gigi Ciptaden yang dimana pasar pasta gigi di Indonesia ini didominasi oleh Unilever dan juga Wings sementara P&G ini hanya memegang peran kecil di eh, pasar di Indonesia. Oke, selanjutnya di sini ada kategori feminim care yang dimana di kategori ini P&G itu melalui Whisper yang dimana Whisper ini merupakan pembalut wanita yang hanya meraih TBI sebesar 0,20%, nyaris tidak terlihat ya di pasar Indonesia karena pasar pembalut di Indonesia itu dikuasai oleh Charm, Laurier. Ibu nggak bisa ngikuti ya. Ini tadi putus nyambung, putus nyambung. Oke, baik. Gimana enaknya Saya nih? lanjutkan. Coba Eh, diulang, ditayang ulang untuk pesaingnya dan strateginya.
Oke, hal ini menunjukkan posisi Whisper ini sangat lemah ya dibanding dengan brand-brand pembalut wanita yang lainnya. Nah, bisa Baiklah, diberikan kesimpulan juga secara keseluruhan bahwa data top brand yang IDX. strateginya. Oke, untuk strateginya, wait. Ya, mungkin ini bisa Ini dijelaskan enaknya oleh gimana, Mutia? anggota kelompok yang lainnya. Enaknya gimana nih? Sama sekali nggak nyambung, Ibu. Masuk jangan lihat HP coba ya. Suara Ibu terdengar? Terdengar, Terdengar, Ibu. Prof. Terdengar, Oh, Prof. iya. Jadi mungkin tadi kan memang pagi itu ketika Ibu mengatakan ini, mengatakan sesuatu pagi, dia minta di reset ininya apa namanya? Mungkin ada sesuatu gitu ya. Setelah di reset nggak dicek lagi, nggak dipakai lagi. Tadi ngajarnya nggak pakai laptop, jadi nggak tahu kesalahannya di mana. Ya udah kita sekarang menggunakan ini ya apa namanya? Hmm, soundnya melalui ini aja HP ya. Jadi tadi yang kedua PNG Ibu minta tolong di ini lagi di apa di share lagi khusus untuk strategi untuk strategi silahkan. Tadi siapa Kaila ya? Untuk strategi dijelaskan oleh anggota kelompok yang lainnya. Mungkin Siva atau Share Azura. di share screen. Jadi sekali lagi untuk perusahaan untuk apa namanya industri ini ya itu kalau nggak oligopoli ya monopolistik kompetisi persaingan monopolistik ya. Di beberapa yang ditayangkan itu rata-rata adalah perusahaan-perusahaan persaingan monopolistik ya. Untuk perusahaan-perusahaan oligopoli seperti semen itu belum ada ya. Ada yang ngambil nggak? Semen. Semen ada yang ngambil? Pupuk? Nggak ada, Prof. Nggak ada. Itu termasuk contoh-contoh perusahaan-perusahaan oligopoli ya. Masing-masing untuk oligopoli dan persaingan monopolistik itu strateginya berbeda ya karena kan sifatnya kalau oligopoli itu kan barangnya kan sama ya substitusinya itu sempurna banget jadi apa namanya harga eh, ada ada dua apa namanya ada dua pilihan bagi perusahaan yang bersaing oligopoli ya kalau perusahaan itu menurunkan harga berharap apa namanya berharap para pembeli itu pada masuk ke membeli barangnya ya maka di oligopoli itu perusahaan-perusahaan lain juga menurunkan harganya mengikuti ya. Sedangkan sebaliknya apabila eh, salah satu perusahaan di oligopoli itu menaikkan harganya ya, belum tentu perusahaan-perusahaan lain itu mengikuti ya. Bahkan kalau mereka tidak mengikuti, mereka mendapat keuntungan dari pangsa pasar yang ditinggalkan oleh si perusahaan yang naikkan harganya tadi gitu ya. Itu yang terjadi seperti itu. Tapi kalau di dalam pasar persaingan monopoli
persaingan monopolistis ya, itu nggak akan begitu ya. Jadi kalau misalnya kan kita tahu bahwa di pasar persaingan monopolistis itu salah satu salah satu apa namanya strateginya itu adalah paling umum itu adalah apa menggunakan iklan ya, menonjolkan diferensiasinya. Dari sisi persaingan, oke ada beberapa misalnya perusahaan semen ya dari A sampai Z itu semen ya gunanya untuk karena barangnya kan di sini homogen ya kalau di oligopoli ya. Jadi substitusinya yang sangat dekat itu nggak ada. Semen ya semen warnanya untuk campuran aci itu semen ya. Meskipun itu dikeluarkan oleh semen yang punyanya pemerintah misalnya Pusri, Padang, semen Padang, kemudian semen Tonasa, semen Gresik ya dan sebagainya itu banyak semen ya. Itu tetap eh, fungsinya sama untuk aci apa untuk aci rumah ya, bikin rumah atau gedung gitu. Tapi kalau perusahaan bersaing monopolistik ya, barangnya memang sama-sama misalnya air mineral ya, air mineral. Tapi itu enggak sorry, air mineral itu ini apa? Oligopoli ya. Sama-sama sabun misalnya. Sama-sama sabun ya. Maka sabunnya itu ada sabun yang cair, ada sabun yang bubuk, ada sabun yang colek, ada sabun yang batangan ya. Itu diferensiasi. Belum ininya apa namanya setiap merek misalnya setiap merek itu mempunyai turunan merek, submerek istilahnya ya. Jadi kalau misalnya Rinso, Rinso itu apa saja mereknya? Kalau tahu Ibu itu ada attack itu ada attack yang optimize, ada attack yang apa softener, ada attack yang ya macam-macam ya di situ ya. Itu satu-satu produk aja namanya ya. Nah, dalam satu perusahaan pun itu ada lebih dari satu, misalnya sampo. Di kemarin di Unilever ada apa namanya? Ada Unilever ya, Sunsilk sama apa kemarin? Di Unilever, Pantene kalau nggak salah ya. Pantene atau bukan? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Di Unilever? Nggak mau jawab. Siva, Siva, Siva pergi nih. Bisa Siva nggak ada ya? Ini kalau kuliah begini memang tidak enak banget ya. Suara Ibu terdengar nggak sih? Terdengar, Prof. Kok nggak ada yang jawab? Kalau produk dari Unilever itu ada kayak Sunsilk, Clear, apa ya? Ada lagi? Resume, Prof. Yang apa? Resume. Itu yang premium ya? Ya. Jadi sama-sama satu perusahaan, tapi bisa terdiferensiasi tiga merek sampo. Dan masing-masing merek itu mempunyai tipe-tipe masing-masing ya. Seperti juga untuk mobil misalnya. Sama-sama Toyota mempunyai beberapa, roda 4 ya. Ada beberapa nama produknya. Ada Avanza, ada Innova ya, ada Alphard ya, ada dan sebagainya. Masing-masing merek itu ada diferensiasinya yaitu tipenya ya.
Mereknya sama, tapi tipenya berbeda ya. Sama juga di sampo, di sabun gitu ya. Itu perusahaan persaingan monopolistis ya. Nah, strateginya bagaimana? Tadi yang untuk PNG strateginya apa? Kalau tadi yang pertama yang Garuda tadi ya, kok Garuda? Bener ya Garuda ya? Yang pertama Garuda itu dia nggak ada strategi inovasi. Strategi yang dilakukan apa kalau Garuda? Dia kalau kita lihat produknya tuh jadul semua ya. Kacang sukro, kacang kacang atom, kacang kulit ya. Nggak pernah berubah. Kalau ada sedikit yang terakhir Ibu lihat itu kacang panggang. Kacang panggang di open tanpa minyak goreng ya. Itu kan produk terakhir kalau nggak salah ya. Maksudnya temuan atau inovasi yang terakhir. Pesaingnya apa? Pesaingnya belum banyak dari antar kacang-kacangan tadi. Untuk open ada pesaingnya, cuman nggak banyak. Beda kalau hanya kacang saja, pesaingnya banyak ya. Jadi si Garuda ini tidak banyak melakukan inovasi ya. Tadi coba di-share, coba kelompoknya Kaila siapa yang megang ini di-share dulu strateginya. Di banyak perusahaan, khususnya perusahaan yang biasanya oligopoli ya, tapi nggak juga persaingan monopolis terutama ya. Itu salah satu strateginya selain selain apa namanya selain melakukan diferensiasi, jadi pakai pakai R&D ya, itu juga iklan. Tapi Ibu lihat kok ini nggak ada ya, kacang Garuda nggak banyak inovasinya ya. Kalau dulu Indomie itu pernah jatuh ya, Indomie itu pernah jatuh ketika masuk mie sedap. Jadi sebelum mie sedap masuk, itu Indomie itu hanya variannya kalau nggak salah hanya 3, nggak ada mie goreng ya. Jadi hanya mie rebus ayam bawang spesial, spesial ayam kalau nggak salah ya, ayam spesial gitu ya, kaldu ayam spesial, dan satu lagi apa ya lupa itu. Jadi cuma 3 itu berpuluh-puluh tahun seperti itu. Jadi Indofood itu munculnya tahun 70-an ya. Dia menjadi salah satu monopolis di bidang apa namanya atau dominan firm di perusahaan mie ya instan. Ketika itu ada pesaingnya seperti Sarimi dan Sarimi dan Sarimi dan Supermi ya. Supermi dan Sarimi itu perusahaan sendiri, artinya terpisah. Tapi kemudian diakuisisi oleh Indofood ya. Sehingga mereka di dalam diferensiasinya Indomie. Tidak masalah mereka nggak laku karena memang si tujuannya dari apa namanya si Indofood mungkin hanya untuk membesarkan, melemahkan pesaing ya, walaupun itu punyanya sendiri. Nah, kalau yang pesaing lainnya itu ada ABC. ABC kayaknya nggak mau diakuisisi sampai sekarang, dia masih berdiri sendiri ya dengan beberapa produk makanan seperti saus. Saus itu kemarin menjadi nomor 1 dia ya. Ininya apa namanya? Kompetitornya masih menang dia, saus-sausan ya itu menang si ABC. Di Indomie juga di mie juga ada, masih ada. Kecap, kemudian saus, sambal gitu ya, itu masih punya ABC semua ya. Jadi dia ada beberapa yang dia menjadi pemimpin pasar ya. Ya, kita ditayangkan dulu mana? Nggak dengar ya suaranya. Suara ibu nggak dengar. Terdengar. Ridho, suara ibu masuk. Masuk, Prof? Kok nggak kelompok 2 kok nggak mau menayangkan kenapa? Mungkin lagi disiapkan, Prof. Enggak tadi yang tadi loh. Kelompoknya Kayla. Mana Kayla? Ada kendala? Kayla? Sebentar, Prof. Saya scan lagi. Untuk strategi sudah ada di chat, Prof. Di Azura yang Kok chat?
Oh, dia menetapkan harga tinggi. Strateginya apa strateginya? Ini perilakunya ya. Nah, model-model kayak gini nih kalau dia menetapkan harga tinggi, dia diferensiasi produk ya. Jadi menambah produk, tapi kemudian juga mendiferensiasi mereknya tadi ya. Merek apa yang baru apa? Kalau PNG yang baru apa? Tapi dia juga mengurangi produk yang berkembangnya lambat. Ada contohnya ya. Mengakuisisi perusahaan-perusahaan potensial yang dapat menambah kekuatan perusahaan. Tolong diberikan contohnya ya Mbak. Nanti ditambahkan. Masuk ke e-commerce ya, si ini PNG. Nah, dia juga melakukan inovasi, mempertahankan loyalitas konsumen melalui inovasi. Contohkan ya, PNG seperti apa inovasinya untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Baik, Prof. PNG mengintegrasikan prinsip ramah lingkungan. Semua perusahaan sekarang, terutama perusahaan internasional ya, itu berkaitan dengan ramah lingkungan. Ya, entah itu melalui apa namanya corporate CR apa corporate responsibility corporate apa CRS ya, riset dan corporate responsibility apa CRA apa CR corporate responsibility apa CSR, Prof. CRA ya, Corporate Social Responsibility. responsibility ya. Jadi itu eh, banyak perusahaan asing seperti itu. Kalau perusahaan Indonesia tidak walaupun wajib sebetulnya ya. Tapi kalau perusahaan dari Eropa kebanyakan seperti itu ya. Karena mereka di kelompok OECD itu sangat concern dengan apa namanya penurunan emisi karbon ya. Baik, sampai di sini ini perilaku ya. Strateginya tadi inovasi, kemudian menutup ya produk-produk yang kurang ya, kurang laku. Tapi saya nggak ada contohnya, harusnya diberikan contoh ya. Seperti apa? Baik, apalagi tadi yang itu minta selain strategi? Oh ya, pangsa pasar dia mana? Pangsa pasar dia sudah ada belum? Belum ada ya. Coba lanjut. Yang tadi mencantumkan saingnya berapa persen, tapi dianya ini punya dia ya. Yang dia sendiri mana? Ini dalam kategori perawatan kain, NJ melalui Doni berhasil memimpin pasar dengan. Nah, ini dia. Dia ada apa namanya ini perawatan kain ya. Baju maksudnya ya. Ini 38,7%. Tolong nanti ditambahkan di situ ya. Brandnya apa? Oh, udah ada nih ya. Oh, Pak yang tadi kok nggak ada ya. Nah, jadi ketahuan ini merupakan struktur pasar apa? 4 perusahaan besar. Ini kan ininya dia apa namanya? Kok ada Kisplay? 4 perusahaannya mana? Coba nanti digabung ya ini ya. Coba tadi ada perusahaan pesaing tadi coba lihat di pesaing.
Tadi ada kok. Ya, tadi Pak. Ini keuangan, bukan keuangan. Tadi loh, banyak pesaing-pesaing berapa persen pangsa pasarnya tadi loh. Ini pembalut wanita. Contohnya juga aneh. Si ini mana? Si siapa? Si PNC mana? TPI singkatan apa, Mbak? PNG itu yang Whisper, Prof, yang paling bawah. Oh, nanti dikasih beda ya, bahwa itu adalah Oh iya, si iya. PNC ya. Oke, baik, Prof. Jadi dia menduduki paling bawah ya dalam ini. Dia nggak masuk ke dalam eh, yang 4 besar ya, 4 besar sehingga ini dia eh, bersaing sendiri, persaingan sempurna ya. Dia ininya kecil banget ya, apa namanya, pangsa pasarnya. Karena dia sulit masuk ke situ. Karena yang lain udah besar-besar duluan ya. Kayak Charm itu ya, Galapan sendiri ya. Charm ditambah dengan Laurier itu jadi sudah 50, 60 ya. Udah jadi dominan firm itu. Oligopoli ketat ya. Dominan tuh sendiri. Itu sih, Charm belum ya. Baik, mungkin nanti ya Mbak, yang untuk apa namanya, untuk si PNC-nya dikasih warna sendiri, misalnya hijau, diplok hijau atau apa gitu ya, sehingga itu menggambarkan itu adalah punyanya PNG gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana struktur pasar di setiap barang yang diproduksi. Itu ya. Baik, Prof. Heeh. Ini kayaknya waktunya sedikit lagi, coba untuk beri kesempatan untuk kelompok yang untuk mempresentasikan yang terakhir, silakan. Oke, baik, Prof. Sekian presentasi dari kelompok PNG, mungkin boleh lanjut ke kelompok selanjutnya. Terima kasih. Keluar sebentar ya, dilanjutkan lagi ya. Ya, izin membuka presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada Prof. Niken dan teman-teman PEA. Hari ini kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis industri PT Nestle. Boleh di next. Untuk materi presentasinya yang pertama, latar belakang, kedua, merek dan produk Nestle, ketiga, varian dan produk Nestle, keempat, struktur pasar, 5, analisis pesaing, 6, strategi bisnis, 7, data penjualan, dan 8, kinerja perusahaan. Lebih next. Selanjutnya ada latar belakang dari perusahaan Nestle sendiri, yaitu perusahaan Nestle ini didirikan oleh Henry Nestle, seorang ahli farmasi asal Jerman pada tahun 1867. Henry Nestle menciptakan bubur bayi, yaitu
sebagai nutrisi pengganti ASI yang diformulakan dari susu sapi, tepung gandum, dan gula untuk mengatasi masalah bayi yang kesulitan minum ASI. Nestle Indonesia adalah anak perusahaan Nestle SE, perusahaan yang terdepan dalam bidang gizi, kesehatan, keahlian yang berkantor pusat di Vevey, Swiss. Nestle SE didirikan lebih dari 140 tahun lalu oleh Henry Nestle. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada macam-macam merek dari Nestle itu sendiri, dan di sini ada dibagi beberapa kategori. Yang pertama ada coklat, itu ada KitKat sama Milo, lalu ada sereal sarapan, ada Honey Stars, Coco Crunch, Milo sereal, sama Gold Corn Flakes. Lalu di nutrisi anak ada Denko, Lactogrow, Cerelac, sama Batita. Lalu di nutrisi kesehatan, di sini ada Boss Optimum, Isokal, Peptamen, Peptamen Junior, sama Nutren. Lalu di kopi ada Nescafe, sama Starbucks Coffee at Home. Lalu ada susu, ada Bear Brand, Goodness, sama Milo juga. Lalu ada makanan hewan peliharaan juga, ada Felix, Purina One, Proplan, terus ada air, Nestle Pure Life, lalu ada produk kuliner, ada Maggi sama Carnation, lalu ada Nestle Profesional. Untuk varian Milonya itu ada Milo Powder 3-in-1, Milo Powder Tonic, Milo Powder Less Sugar, Milo Kaleng Nutri Up, Milo RTD, dan lain sebagainya. Untuk Nescafe-nya ada Nescafe Classic, Nescafe Gold, Nescafe 3-in-1, dan lain sebagainya. Boleh di next. Untuk di Nesti itu ada varian Nesti Lemon Tea, Nesti Leci, Nesti Teh Tarik, Nesti Green Tea, dan lain sebagainya. Untuk yang susu beruang itu ada Gold White Milk, Gold White Tea, Beer Brand Milk, Beer Brand Milk Gold. Yang serealnya boleh di next. Ada Coco Crunch, Honey Star, Milo, Nestle Gold Cornflakes, Trix, Nestle Goffy, Fitness, dan KitKat. Untuk susu dan nutrisinya ada Denko Baby, Denko Grow Plus, Denko Ibu Nutri, Denko Fortigro, dan lain sebagainya. Boleh di next. Untuk serealnya ada sereal pisang kurma, sereal pisang naga jeruk, sereal pisang jambu, sereal banana melon apel. Untuk coklatnya itu ada Dark Coco, Milo, KitKat Bar, dan Chunky Bar, Nestle Milk Chocolate Bar, Nestle Chunky, Nestle Crunchy Dark Chocolate. Boleh di next. Untuk makanan hewannya itu ada Puri Pro Plan, Alpo, Bakers, Begin, Beneful, dan lain sebagainya. Untuk struktur pasar Nestle sendiri, Nestle Indonesia beroperasi dalam struktur pasar yang mendekati monopolistik kompetitif. Meskipun ada anggapan bahwa Nestle sebagai perusahaan global memiliki posisi yang kuat, mereka tetap menghadapi persaingan ketat dari berbagai perusahaan besar hingga usaha kecil, baik secara lokal maupun internasional. Yang pertama, monopolistik dengan pesaing kuat. Nestle beroperasi dalam pasar monopolistik, artinya meskipun memiliki merek yang dominan, mereka tetap berada di pasar yang sangat kompetitif. Yang kedua, desentralisasi perusahaan, menerapkan struktur organisasi yang terdesentralisasikan, terbagi dalam beberapa tingkatan manajemen, atas, menengah, dan bawah. Nah, fokus perusahaan Nestle Indonesia berfokus pada produk gizi, kesehatan, dan keaktifan yang tercermin dalam strategi pemasarannya yang menekankan pada hubungan emosional, kesehatan, dan kualitas gaya hidup. Apa Mbak itu Mbak? Apa? Sebentar. Next, apa sebelumnya? Apa itu? Tercermin dalam yang mana? Yang atas, yang sebelah kanan. Keafiatan apa? Kesehatan. Kesehatan sudah. Kesehatan deh, Bro. Keaktifan mungkin, Bro.
Afiat itu sehat dalam bahasa Arab. Tapi maksudnya ini sudah kesehatan, kenapa ditambah lagi dengan keafiatan? Nanti dicek ya. Ya, dicek ya. Baik, Prof. Ini lagi hujan di sini. Dan terus silakan dilanjutkan. Dan selanjutnya ini ada analisis pesaing dari produk dasar. Nah, pesaing produk ini bagi beragam, di mana di situ sudah ada menunjukkan bahwa ada beberapa pesaing-pesaing dari Nestle. Nah, pesaing Nestle ini ada dari berbagai kategori produk yang dimana ada produk makanan dan minuman itu ada Unilever, yaitu pesaing terbesar dari Nestle dalam hal pendapatan dan juga dia aktif di industri makanan dan minuman. Unilever ini juga punya karyawan lebih dari 148 dan lebih dari 60,3 miliar dolar. Dan juga kategori dan juga kategori produk makanan bayi juga ada Indofood dan Calbee. Dan itu juga ada produk-produk Indonesia. Dan juga ada produk makanan dan minuman di Indonesia juga ada Aqua sama Kraft Heinz. Jadi si Nestle ini punya Aqua ya. Di Nestle punya Aqua. Indonesia apa? Yang mineral ya. Iya, betul. Punyanya Wings gitu. Punya siapa? Mineral punya siapa? Wings. Bukan Wings. Mineral punya siapa? Pesaingnya Aqua. Pesaingnya Aqua kan? Mineral. Mineral punya siapa? Mayora, Prof. Oh, Mayora. Mayora perusahaan Indonesia ya. Baik, lanjut. Nah, dalam berbagai macam pesaing dari ada alternatif Nestle ini juga di sini Nestle itu perlu memanfaatkan manfaat kekuatan dari produknya, juga jaringan distribusi yang luas, juga kemampuan inovasi untuk terus mengembangkan produk baru, seperti produk yang lebih sehat dan berkelanjutan, serta memelihara kualitas produk. Boleh selanjutnya? Boleh dilanjutkan. Baik, selanjutnya ada penjualan. Di sini menunjukkan Nestle berhasil meningkatkan penjualannya secara besar. Marsha sedang di mana? Oh ya. Mohon maaf, Prof. Saya izin lanjutkan ya, Prof. Ini sedang di kampus ya? Iya, Prof. Mohon maaf, saya kalau pulang dulu. Iya. Udah lanjutkan aja. Kok rame yang belakang? Nah, ini data penjualan dari temannya yang belakangnya suruh minggir dulu lagi presentasi. Iya, mohon maaf ya.
Oke, di sini ada beberapa kategori yang ada minuman dan produk, dia juga performanya lumayan kuat, dia mencapai pertumbuhan lebih dari 5,2%. Nah, tapi lagi-lagi produk ini didorong oleh strategi kenaikan harga, jadi bukan uh, Nah, selanjutnya juga ada produk kembang gula dan juga ada air minum yang pertumbuhannya juga cukup baik di 2,9%. Kembang gula itu apa, Mbak? Nestle itu apa? Kembang gula itu ya kan kalau Nestle ada produk-produk seperti coklat juga gitu, Prof. Oh, coklat. Udah sih dari ya selain itu kategori-kategorinya cuma cenderung stagnan atau hanya tumbuh sedikit. Ini menunjukkan bahwa konsumennya tetap setia walaupun merek-merek Nestle ini punya banyak pesaing atau alternatif lain. Kalau nggak salah dia kena boykot ya, masuk perusahaan Nestle itu kan, ya kan kemarin itu kena boykot sehingga bahkan menurun, nggak hanya stagnan ya. Dia tumbuh karena harganya dimahalin, ya. Dan kayaknya konsumennya loyal ke Nestle ini. Kembang gula mereknya apa, Mbak? Coklatnya? Di kembang gula Milo juga punya coklat. Milo kan juga produk Nestle. Judulnya coklat apa? Judulnya coklat. Segmennya coklatnya apa? Oh, Ibu belum pernah lihat coklat Nestle. Coklatnya Nestle itu ada Milo juga, Prof. Jadi Milo itu ada ngeluarin produk coklat juga ada KitKat. Itu juga produknya Nestle. KitKat ya, KitKat coklatnya KitKat tuh. Yang agak kelihatan tuh KitKat ya. Sama Milo, permen Milo ya ada ya. Iya. Dari KitKat itu nggak murni coklat ya. Kalau yang murni coklat kayak Cadbury, terus apa lagi tuh Silver Queen ya. Itu murni coklat ya. Kalau ini KitKat coklat tapi lebih banyak campurannya ya. Tapi tetap aja masih coklat ya. Ya lanjut, silakan lanjutkan. Waktunya udah jam 5. Oh, udah selesai. Strategi. Ini strateginya apa? Baik, ada strategi dalam aksi Nestle itu dari Nestle-nya sendiri. Yang pertama itu ada merek terpercaya, di mana Nestle ini kan memiliki lebih dari 2000 merek ya, seperti Maggi, Milo, KitKat, dan lain-lain. Tapi dengan kekuatan merek dan pemahaman terhadap pasar lokal, Nestle juga mampu menyesuaikan produknya dengan selera konsumen di berbagai negara. Kayak misalkan, ini kan Nestle kan luar negeri, tapi dia juga ada di Indonesia kan. Nah, itu tuh MNC. dia nyesuaiin juga. Maksudnya MNC, Multinational Corporation. Jadi yang dipresentasikan tadi banyak yang, kecuali Garuda ya. Garuda itu perusahaan lokal. Kalau tadi PNG itu perusahaan MNC juga ya. Nanti MNC akan dibahas oleh Bu Faza ya tentang MNC ini. Ini juga MNC ya. Terus selanjutnya ada membangun portofolio inovasi di mana Nestle itu terus mengembangkan portofolio inovatif dengan menciptakan produk yang lezat, bergizi, terjangkau, dan juga berkelanjutan. Nah, inovasi itu menjadi kunci dalam menjaga relevansi dan daya saing di pasar global. Lalu yang ketiga ada nutrisi yang terjangkau, di mana Nestle ini tuh berkomitmen menghadirkan makanan bergizi dengan harga terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan yang tidak terlalu tinggi. Karena banyak produknya juga yang diperkaya dengan kayak zat besi, vitamin A, dan lain-lain gitu. Terus keempat, ada produk premium, di mana Nestle juga menghadirkan produk premium seperti Nespresso yang mengutamakan kualitas dan pengalaman konsumen. Lalu yang kelima ada digitalisasi yang dipercepat. Nestle juga kayak e-commerce, kecerdasan buatan, dan yang lainnya untuk
memperkuat efisiensi operasional serta mendekatkan diri dengan konsumen di era digital yang sekarang ini. Lalu yang keenam ada menciptakan nilai bersama, di mana Nestle menerapkan prinsip ini yaitu menciptakan manfaat ekonomi sekaligus sosial dan lingkungan. Contohnya itu komitmen nol emisi, pertanian regeneratif, dan kemasan yang berkelanjutan. Selanjutnya di sini di sisi kanan itu ada lingkaran kebajikan gitu dari Nestle-nya. Jadi itu menggambarkan bagaimana Nestle itu menyeimbangkan antara efisiensi operasional, reinvestasi, dan pertumbuhan pasar berkelanjutan. Nah, dalam model ini terlihat juga pusatnya itu adalah consumers, people, and teams. Artinya semua strategi berfokus pada manusia, yaitu konsumen, karyawan, dan masyarakat dengan keseimbangan antara kualitasnya, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. Jadi Nestle berupaya mencapai pertumbuhan yang menguntungkan namun tetap bertanggung jawab terhadap planet dan masyarakat. Jadi strategi Nestle itu nggak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen, berinovasi secara berkelanjutan, serta menciptakan nilai sosial dan lingkungan. Jadi nilai yang membuat kenapa Nestle meskipun diboikot tapi masih banyak yang mau beli. Ya, tapi beberapa diboikot ya kayak Nescafe gitu ya. Nescafe menurun apa stagnan apa meningkat ininya penjualannya? Ya penjualannya berapa Mbak? Penjualan totalnya berapa? Nanti tolong yang lain juga ya. Penjualan totalnya di ini di apa di ada datanya ya. Nah, di sini di sebelah kiri itu ada ringkasan kinerja Nestle tahun 2024, di mana Nestle menunjukkan komitmen kuat terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial. Jadi dari sisi lingkungan terjadi pengurangan emisi gas rumah kaca hingga 2,038%. Lalu di pengurangan penggunaan air pabrik juga sebesar 272 juta. Terus Kubik ya. Pengurangan air kubik itu. Ya, nggak tahu. Terus Terus juga Nestle juga berhasil mengurangi penggunaan plastik murni hingga 213%. Jadi bahan-bahannya itu bersumber dari petani yang mengadopsi praktik pertanian regeneratif. Terus juga ada sisi sosialnya yaitu 474%, posisi manajemen itu dipegang sama perempuan. gender ya. Dan ya, dan juga lebih dari 102 juta anak muda itu juga mendapatkan akses pada peluang ekonomi. Jadi secara keseluruhan kinerja Nestle tahun 2024 itu mencerminkan strategi perusahaan yang konsisten dalam mengintegrasikan pertumbuhan bisnis dengan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan. Lalu yang di sebelah kanan ini ada tabel perbandingan kinerjanya dari 2022 sampai 2024. Jadi bisa dilihat di sini tuh kayak menurun gitu di tiap tahunnya. Kayak penjualan grupnya yang 2022 dari 94,4 miliar itu jadi ke 91,4 di 2024. Jadi meskipun turun tapi enggak yang jatuh banget gitu. Enggak, tapi turun ya. Itu miliar Iya, apa? turun. Miliar apa? Miliar. Iya, miliar pakai Swiss. Oh, dolar, miliar dolar. Swiss, Prof. Oh, Swiss. Miliar Iya. Swiss. Oh, iya. Rupiahnya nggak ada ya, yang dari luar ya. Iya, Rupiahnya adanya. berapa? Coba ditranslate nanti rupiahnya berapa ya? Penjualan kalau uang Swiss itu apa? Uang Swiss apa? Mata uang Swiss apa sih? Apa?
CHF yang ini Apa? mata uang CHF. CHF singkatan apa? Enggak kok, ada namanya kok. Mata uang Swiss. Swiss franc. Swiss franc ya. Ya, Swiss franc itu anu apa? Swiss Perancis. Franc itu kan Perancis ya. Satu Swiss franc itu ada 20 ribu. 20.692 rupiah. Lebih tinggi dibandingkan dolar US ya. Iya. Lanjut. Oke, sudah selesai. Baik, ada pertanyaan untuk kelompok 1, 2, 3 tadi? Jadi dari 3 yang tadi yang kita rangkum ya, itu 2 dari MNC, 1 dari Indonesia. Terus tadi apa namanya, penjualan kalau 91 kali 20 berapa? 120, 180 ya. 180 miliar. Ya kan tadi miliar kan ya? Tadi miliar bener ya? Oh tapi tambahin 01, 90 dikalikan 90 dikalikan 20 berapa? Oh, 1.800.000. Jadi 8, bukan 180 miliar tapi 1 triliun 1 triliun 800 ya minimum tadi ya. 1 triliun 800 miliar ya. Cukup besar juga penjualannya ya. Tapi tadi penjualan itu lebih didukung oleh kenaikan harga karena untuk pelanggan-pelanggan yang loyal. Sementara total keseluruhan itu memang menurun ya karena memang Nestle ini diboikot ya, sehingga perusahaan-perusahaan yang Eropa yang apa namanya berafiliasi atau mendukung Israel ya, sebagian keuntungannya digunakan untuk perang Israel melawan atau membunuh genosida ya, membunuh orang-orang Palestina itu di demo kan, di blacklist sama orang-orang Muslim atau mungkin orang-orang yang care dengan apa namanya pembunuhan yang ada di Gaza ya. Alhamdulillah hari ini sudah mendingan, tidak kayak kemarin-kemarin ya, ada gencatan senjata, tapi semoga Israel itu tidak menjadi janji ya. Biasanya Israel itu kan menjadi janji ya. Nah, bilang A, B, nggak usah dipercayalah orang-orang Yahudi itu. Baik, sekarang coba satu pertanyaan dari mahasiswa. Nanti semua PPT diupload di GCR ya. Tadi kemarin Ibu bilang sama kelas C bahwa 3 presenter atau 5 presenter ya, 2 yang awal dan 3 yang belakangan ini termasuk di dalam apa namanya, termasuk di dalam materi ya. Nanti coba setiap apa namanya kelas bertukar 3 terakhir ya, selain yang 2 terakhir yang 2 awal kemarin. Karena ternyata beberapa yang dipresentasikan itu kebanyakan perusahaan-perusahaan MNC ya. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa pasar, termasuk pasar makanan, pasar home care dan seterusnya ya, itu banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing. Ya. Memang karena dia masuk duluan dan perusahaan Indonesia itu datang belakangan ya. Seperti misalnya kayak Mayora ya, Mayora itu kan datang belakangan. Tapi dia merupakan kompetitor dari perusahaan asing ya. Jadi adanya kampanye yang kemarin itu menyebabkan mereka juga mendapatkan limpahan dari konsumer yang mengundurkan diri dari produk yang lama ya. Jadi sebenarnya itu merupakan ciri daripada pasar, bukan persaingan monopolistik ya, tapi lebih ke pasar oligopoli sebetulnya ya. Tapi kalau oligopoli itu kan barangnya kan mungkin ya. Tapi ini perilakunya sama. Jadi kalau satu perusahaan itu kalau ini kan big campaign ya, apa namanya, kalau di oligopoli ya, jika satu perusahaan itu menaikkan harga,
maka perusahaan-perusahaan yang lain itu tidak menaikkan harga, tapi akhirnya mengambil market share dari perusahaan yang menaikkan harga. Sebaliknya apabila perusahaan di oligopoli itu menurunkan harga, maka perusahaan-perusahaan lain di dalam apa namanya atau kompetitornya itu juga menurunkan harga sehingga si perusahaan tadi yang menaikkan atau menurunkan harga nggak dapat apa-apa. Itu kalau di pasar oligopoli ya. Tapi kalau di pasar persaingan monopolistik ya, karena dia ada unsur persaingan, maka permintaan permintaan kurva permintaannya itu sangat elastis. Kalau dia menaikkan harga, pasti akan lari si konsumen ya di pasar persaingan ini. Contohnya kemarin Ibu pernah menyontohkan ya, Ibu ini banget apa pakai sabunnya itu pakai attack ya. Attack katanya tidak berbau kan ya. Kalau misalnya harganya lagi tidak ada diskon, maka Ibu nggak akan beli attack, diem aja. Kalau memang betul-betul habis, Ibu hanya beli satu ya. Dan kalau misalnya nanti kalau diskon lagi, Ibu bisa beli 3 gitu. Jadi itu konsumen yang realistis karena tidak apa gengsi, tidak apa brand minded ya. Ada kan yang brand minded ya, semakin mahal semakin dibelikan itu seperti itu ya. Jadi selera. Ini tapi rata-rata kalau itu barang-barang rumah tangga, barang-barang sehari-hari, barang-barang yang dikonsumsi setiap saat ya, itu konsumen realistis di mana dia hanya membeli barang dengan harga yang lebih murah dibandingkan yang lain. Kalau ada yang lebih rendah dengan kualitas yang sama, kenapa tidak gitu ya. Nah itu ciri dari persaingan ya, termasuk persaingan monopolistis. Yang sifat monopolinya itu terlihat dari misalnya dia bisa menetapkan harga ya. Dia bisa apa misalnya monopolisnya dia karena barangnya unik ya. Dia bisa menetapkan harga karena barangnya unik. Uniknya apa? Tadi barang-barang itu kan terdiferensiasi dan nggak sama barangnya kan di dalam mirip tapi nggak sama gitu ya. Nah, kemudian untuk persaingan monopolistik ini dia lebih banyak menggunakan iklan dan juga menggunakan R&D untuk melakukan inovasi. Itu cirinya untuk persaingan monopolistik ya. Kalau di dalam oligopoli lebih melihat lawan apa pesaingnya ya, melihat pesaingnya itu di oligopoli. Jadi ada seperti kolosi gitu ya, kolosi tapi tidak langsung ya, oligopoli. Kalau di oligopoli juga melakukan R&D ya karena kayak misalnya semen memang sama, wujudnya sama, tapi kandungannya berbeda ya. Sama tapi rasanya sama tetapi ada kandungan yang sedikit berbeda dan itu merupakan hasil dari R&D. Tapi kalau persaingan monopolistik itu full R&D karena kalau tanpa inovasi itu tidak akan berarti akan diambil oleh perusahaan lain. Itu ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan untuk UTS. UTS menggunakan G-form ya. Nanti tolong berkoordinasi dengan kelas B dan C ya. Mengambil hari yang sama di kelas paralel. Ujiannya pakai G-form tetapi pakai aplikasi Proctor seperti exam. Jadi mahasiswa tidak bisa mengganti layar dengan tab. Jadi kalau tabnya pindah ke layar lain itu akan habis dan tersubmit sendiri. Mahasiswa tidak boleh masuk 2 kali walaupun mungkin punya email yang berbeda ya. Tak boleh masuk di ini yang kedua. Nanti akan Ibu hitung dari awal submitnya ya. Jadi atas sampai ke bawah kalau jumlahnya itu apa namanya melebihi dari biasanya begitu ya mahasiswa ya. Kalau dari kelas Ibu hanya ambil apa namanya yang paling atas dulu sekian sesuai dengan jumlah mahasiswa. Kemudian Ibu kasih errornya, error marginnya ya. Jadi, biasanya mahasiswa suka masuk 2 kali dengan nama yang berbeda, itu nggak boleh ya. Ada pertanyaan untuk UTS? Boleh membawa coret-coretan tetapi masih kosong ya. Karena kita mungkin menghitung juga ya. Kertas semuanya dipindah ke depan. Nggak ada yang di bawah ya. Semua pakai HP. Boleh bawa kalkulator, tapi kalkulator beras. Ya jangan pakai HP-nya nanti hilang. Gitu ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Cukup? Kalau cukup kita akhiri saja ya. Terima kasih yang sudah hadir sampai dengan jam ini.
Semoga ilmunya bermanfaat ya. Nanti mulai setelah UTS yang ngajar Bu Fasa ya, dengan apa namanya dengan RPS yang sudah di-share itu ya. Jadi nanti bicara tentang kawasan industri, tentang perusahaan MNC ya, multinational corporation tadi seperti PNG, seperti apa namanya yang terakhir tadi Nestle ya, itu semua adalah termasuk perusahaan-perusahaan MNC ya. Nanti ada keuntungan di buku itu, ada keuntungan dan manfaat dari adanya manfaat atau kerugian adanya MNC di suatu negara ya, negara asal dan negara tuan rumah istilahnya kalau MNC. Baik, kita akhiri saja ya pertemuan sore ini. Terima kasih hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.